Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Kalau di video gue yang kemarin itu sempat gue ngebahas mengenai Samsung Galaxy Grand 2 yang somehow kurang gitu worth it. Di video kali ini gue kedatangan salah satu handphone murah lagi nih, yaitu dari Xiaomi yang harganya cuma 500 ribuan aja. Nah, sekarang tangan kanan gue udah ada Xiaomi Redmi 4X. Dan somehow menurut gue dengan harganya ini cuma 500 ribuan, HP ini tuh worth it banget nih buat kalian pertimbangin di tahun 2022. Terutama buat kalian nyari HP kedua, menurut gua HP ini tuh layak banget buat kalian pertimbangin. Karena ada beberapa hal yang menurut gua tuh menarik banget nih, yang nggak ditemuin bahkan di Xiaomi di generasi sekarang. So, kira-kira worth it apa sih Xiaomi Redmi 4X di tahun 2022 ini? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, pertama-tama kita bakal bahas dulu dari segi yang paling basic dari Xiaomi Redmi 4X ini, yaitu mengenai sektor desainnya. Menurut gua, secara desainnya si Redmi 4X ini tuh bisa dibilang cukup menarik ya di harga 500 ribuan. HP ini udah dilengkapi dengan sensor fingerprint, which is ini tuh cukup jarang ditemuin di HP dengan harga segini. Dan di sini yang paling gue suka dari si Xiaomi Redmi 4X ini tuh ada dari segi build quality-nya. Yes, di sini tuh HP ini pakai bahan dasar aluminium untuk bagian frame dan juga bodinya. Dimana untuk feel-nya ini tuh ngasih feel yang solid banget nih, mengingat HP ini tuh adalah HP entry level. Lalu meskipun HP ini adalah HP yang pakai bahan dasar aluminium, tapi HP ini tuh masih memiliki bobot yang enteng banget. Dimana untuk bobotnya, si Xiaomi Redmi 4X ini tuh punya bobot sebesar 150 gram. Untuk ukuran HP ini pun menurut gue juga masih enak banget buat dipakai dengan satu tangan. Sehingga untuk sektor desainnya gue bisa bilang gue itu puas banget sama desainnya si Xiaomi Redmi 4X ini. Berlanjut ke sektor layarnya. Di sini meskipun spek di atas kertas dari layar Xiaomi Redmi 4X ini tuh bisa dibilang biasa-biasa aja, tapi menurut gua untuk kualitas layarnya si Xiaomi Redmi 4X ini tuh layak banget nih buat diancuki jempol. HP ini tuh pakai layar berukuran 5 inci dengan aspek rasio 16:9. Sedangkan untuk jenis panel dan juga resolusinya, si Xiaomi Redmi 4X ini tuh cuma pakai panel IPS dan juga resolusi 720p aja. Resolusinya ini tuh menurut gua emang cukup kecil di tahun 2022 ini. Tapi jangan salah loh, menurut gua kualitas layar dari Xiaomi Redmi 4X ini tuh sukses banget buat ngasilin layar yang vivid dan juga cukup tajam. Dipakai buat nonton, menurut gua layar HP ini tuh masih enak banget buat dilihat. Begitu juga untuk audionya, si Xiaomi Redmi 4X ini juga udah ada di bagian bawah. Ini tuh berbeda ketimbang sama HP-HP entry level Xiaomi lainnya di tahun 2017 lalu yang biasanya pakai speaker di belakang. Sehingga untuk audio yang dikeluarin dari HP ini tuh bisa ngasilin suara yang cukup jelas tanpa ada distorsi akibat ketutupan tangan. Gak lupa juga di sini tuh Xiaomi Redmi 4X masih memiliki lubang earphone jack 3,5 mm, sehingga HP ini kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan multimedia, layar dan juga audionya ini tuh menurut gua udah oke banget, terutama buat kalian yang pengen pakai HP ini sebagai HP multimedia. Nah, lalu yang biasanya jadi pertanyaan kira-kira gimana nih mengenai performanya si Redmi 4X di tahun 2022 ini. Di sini surprisingly untuk performanya si Redmi 4X ini tuh masih cukup oke di tahun 2022. Dimana kalau seandainya si Redmi 4X ini dipakai untuk kebutuhan yang ringan, menurut gua HP ini tuh masih memiliki performa yang cukup lancar. Hal ini mungkin aja karena HP ini tuh disupport dengan CPU yang udah octa-core yaitu Snapdragon 435. Sehingga menurut gua ini jadi salah satu alasan kenapa HP ini tuh perform better daripada HP-HP yang punya harga serupa. Nah, sektor lainnya bikin gue surprise sama Redmi 4X ini juga salah satunya ada di sektor softwarenya. Dimana untuk UI-nya si Xiaomi Redmi 4X ini tuh pakai MIUI 8 yang softwarenya ini tuh bebas bloatware dan juga bebas iklan. Ini menurut gue adalah hal yang langka banget loh, HP Xiaomi di tahun 2022 tapi nggak memiliki iklan. Jadinya untuk dipakai UI HP ini tuh menurut gue jadi berasa jauh lebih simpel ketimbang sama UI yang terbaru. Dan di sini meskipun HP ini masih pakai RAM 2GB, tapi untuk space RAM-nya ini tuh masih bisa dipakai 1GB lagi. Jadinya untuk pemakaian sehari-hari si Redmi 4X ini tuh menurut gue masih cukup lancar. Begitu juga untuk sektor baterainya, si Redmi 4X ini tuh masih mantep banget nih, karena HP ini tuh punya baterai 4100 mAh. Yes, HP ini tuh punya baterai yang menurut gue ukurannya gede banget untuk ukuran HP dengan harga 500 ribuan. Dan untuk daya tahan baterainya pun menurut gue HP ini juga masih oke banget, masih cukup bisa buat dipakai satu harian penuh. Tapi karena emang HP ini tuh adalah HP cadangan, jadinya untuk SOT-nya di sini tuh gue nggak tes lebih lanjut. Tapi berdasarkan performa tadi, gue bisa bilang untuk performa baterainya HP ini tuh udah cukup bagus untuk HP kedua di tahun 2022 ini.
Nah, di sini sebelum lupa gue pengen disclaimer dulu ya. Sebenarnya tuh untuk softwarenya, si Redmi 4X ini tuh udah support sampai MIUI 11. Tapi di sini tuh gue lebih milih pakai MIUI 8 karena menurut gue secara yang udah gue coba, di sini tuh MIUI 8 itu adalah performa yang paling optimal dari si Redmi 4X ini. Dipakai ngapain aja, HP ini tuh berasa lancar tanpa ada kendala nge-lag. Karena di sini gue dicoba MIUI 11 di Redmi 4X ini dan HP ini tuh menurut gue berasa jadi nge-lag banget. Jadinya gue kasih advice sedikit aja buat kalian yang pengen beli Redmi 4X ini, nggak usah upgrade MIUI-nya sampai MIUI 11. Karena menurut gue di sini untuk performa paling optimalnya dari MIUI HP ini tuh ada di MIUI 8. Nah, lalu kira-kira gimana nih mengenai performa gamingnya dari si Redmi 4X ini? Jujur aja, gue cukup surprise ya sama performanya si Redmi 4X ini karena untuk gaming HP ini tuh masih cukup playable. Di sini gue udah tes HP ini dengan beberapa game seperti Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Dan di sini surprisingly kedua game tersebut masih bisa dimainin dengan performa yang menurut gue tuh masih cukup playable. Di sini untuk Mobile Legends HP ini tuh bisa dimainin di grafik 30 fps dengan performa yang cukup stabil. Tapi kalau untuk game PUBG Mobile HP ini tuh cuma bisa dimainin sampai grafik balance medium aja. Tapi yang gue salut di sini tuh gameplaynya masih playable banget. Sehingga kalau seandainya kalian itu pengen pakai HP ini untuk gaming ringan, maka performa dari HP ini tuh udah oke banget. Nah, berlanjut ke sektor kameranya. Di sini Redmi 4X dibekali dengan setup satu buah kamera belakang 13 megapiksel plus kamera depan 5 megapiksel. Dan emang menurut gue perlu diakui untuk hasil fotonya HP ini tuh udah kurang gitu bagus kalau seandainya dipakai di tahun 2022 ini. HP ini menurut gue untuk hasil fotonya bisa dibilang di bawah entry level di tahun 2022 ini. Dimana menurut gue untuk hasil fotonya ini tuh bisa dibilang cukup wajar ya, mengingat HP ini adalah HP yang dikeluarin tahun 2017 lalu. Jadinya emang untuk hasil foto kamera depan maupun kamera belakang dari HP ini tuh lebih cocok untuk foto momen aja. Begitu juga untuk sektor videografinya, dimana HP ini tuh support Full HD 30 fps meskipun stabilisasinya tuh menurut gue nggak banget. Tapi mengingat karena HP ini tuh cuma 500 ribuan jadi patut banget buat dimaklumin. Karena menurut gua di harga 500 ribuan kamera kayak gini tuh udah oke banget. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri si Redmi 4X ini tuh dibanderol dengan harga 575.000 di Tokoloi Shop Tokopedia. Dan HP ini tuh menurut gue cukup worth it nih buat kalian beli karena HP itu memiliki performa dan juga baterai yang oke banget. Selain itu, di sini gue juga kasih apresiasi untuk desain dari HP ini yang berasa solid dan juga keren banget. Sehingga secara overallnya menurut gue HP ini tuh cukup worth it, terutama buat kalian yang pengen beli HP cadangan di tahun 2022 ini. So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Redmi 4X di tahun 2022. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.